Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat, banyak rezeki, dan banyak ilmu. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, saya akan membahas sistem operasi server dalam jaringan. Apa itu server? Apa itu sistem operasi? Apa fungsi dari sistem operasi server? Baik, saya akan membahas satu persatu. Nah, sistem operasi itu kalau diibaratkan di dalam manusia adalah, contohnya misalkan, ini ini adalah tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia itu memiliki roh. Saya tuliskan. Oke, ini tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia itu ada ruh. Nah, ini adalah satu kesatuan antara tubuh manusia dan ruh. Sehingga seperti kita ini bisa berjalan, bisa kemana-mana, bisa belajar, bisa tatap muka, seperti kalau kita lagi di sekolah, atau bahkan sekarang kita bisa melihat video atau kita belajar dalam jaringan. Nah, diibaratkan tadi di dalam tubuh manusia, nah komputer juga demikian. Komputer itu ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Nah, kalau perangkat keras, ibarat manusianya adalah tubuh manusianya. Kalau perangkat lunak itu adalah softwarenya. Nah, saya gambarkan. Ini perangkat keras atau hardware. Nah, selanjutnya di perangkat keras itu memiliki terinstal ada perangkat lunak. Software. Oke. Jadi di sini ada tubuh manusia, diibaratkannya ini perangkat keras atau hardware. Di dalam tubuh manusia itu ada ruh. Di sini ada perangkat lunak atau software. Eh, tubuh manusia apabila meninggal itu kan manusia apabila meninggal, tubuh dengan ruhnya itu terpisah, sehingga tubuh manusia tidak bisa apa-apa. Begitu juga perangkat keras hardware atau komputer, apabila tidak ada perangkat lunak softwarenya, maka komputer tersebut tidak bisa misalkan ngeprint, ngetik, pokoknya tidak bisa dioperasikan. Nah, seperti itu cara kerja dari sistem operasi. Jadi setiap komputer, laptop itu harus memiliki sistem operasi supaya perangkat-perangkat keras itu bisa terintegrasi untuk digunakan untuk dioperasikan. Baik, selanjutnya adalah
server. Server itu memiliki kata dasar service yang artinya layanan. Fungsi utama dari server adalah penyedia, mengontrol, mengatur, dan manajemen traffic data jaringan. Nah, inilah sebenarnya yang membedakan antara sistem operasi untuk desktop atau untuk klien dengan sistem operasi server. Kalau sistem operasi desktop atau untuk klien itu sebenarnya tidak digunakan untuk melayani, tidak digunakan untuk sebagai pengatur sebuah jaringan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu itu bisa saja digunakan sebagai server. Contohnya, saya menggunakan Windows 7, ini bisa digunakan atau bisa dijadikan Windows 7 ini sebagai web server dengan menginstal aplikasi SAMPP. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi untuk web server yang diinstal pada sistem operasi Windows 7. Sehingga sistem operasi desktop atau sistem operasi untuk klien itu bisa dijadikan sebagai sistem operasi server. Nah, contohnya kalau saya menjalankan sistem operasi atau menjalankan dari web servernya, seperti ini hasilnya. Jadi laptop saya ini menggunakan sistem operasi Windows 7 bisa digunakan sebagai server khususnya web dalam hal ini. Tetapi sebaiknya untuk web server itu atau untuk server ini memiliki perangkat lunak atau sistem operasi tersendiri khusus untuk server. Nah, jadi sistem operasi server ini fungsinya tadi intinya adalah melayani para klien-klien. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis sistem operasi yang cukup populer saat ini, yaitu Windows, terus Unix, saya tuliskan saja, Windows, terus ada Unix, terus ada Linux, ada Mac. OS. Oke ya, sistem operasi server itu jenis-jenisnya yang populer diantaranya adalah Windows, pakai ini saja, Unix, Linux, dan macOS. Nah, sistem operasi ini memiliki turunan-turunan, masing-masing memiliki turunan. Kalau di Linux itu disebut dengan distro. Nah, di Windows itu memiliki
versi-versi atau turun-turunannya. Dari pertama adalah QDOS atau Quick and Dirty Operating System. Terus berkembang menjadi DOS. Di sini ada QDOS. Selanjutnya ada DOS. Terus Windows 98. Terus Windows XP. Terus Windows ME. Terus Vista. Windows 7, Windows 8, Windows 10. Oke, ini adalah produk-produk dari Windows atau turunan-turunan dari Windows. Software ini atau versi ini digunakan untuk klien desktop atau laptop. Nah, untuk server sendiri itu memiliki khusus sistem operasi. Windows itu mempunyai sistem operasi untuk servernya adalah Windows Server 2000. Windows Server 2000. Terus Windows Server 2003. Terus Server 2008. Terus 2008 R2. Terus ada 2012. Terus 2012 R2. Terus server 2016. Server 2016. Nah, inilah versi dari sistem operasi Windows. Ini untuk kliennya, ini untuk servernya. Ini dibuat khusus untuk server. Berikutnya di Unix. Itu saja. Di Unix itu turunan-turunannya ada domain, X, supaya cepat saja tidak. Terus selanjutnya ada IX, ada AUX, distrik, BSD, Unix, HP,
X 264 unit Uni plus Uni plus FreeBSD NetBSD Open BSD NetStep milik Max. Ini banyak sekali, so tulisnya QNX Unix dan Unix System. Oke, untuk kelebihan teknologi Unix ini, jaminan keamanannya, terus keandalan jaringannya dibandingkan dengan keluarga atau dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Ini untuk Unix. Selanjutnya untuk Linux. Linux juga adalah sebuah sistem operasi. Ini banyak sekali turunannya, dan Unix ini dikembangkan dengan atau dibangun dengan bahasa C. Untuk Linux banyak variannya, atau yang dikenal dengan distro Linux, seperti /R, Debian, terus SUSE, Red Hat, Ubuntu, Ubuntu, terus Knoppix. Ini adalah turunan-turunan atau versi-versi atau distro dari Linux. Ada Slackware, Debian, SUSE, Red Hat, Ubuntu, Ubuntu, Knoppix. Berikutnya adalah macOS. macOS dirancang khusus untuk komputer berbasis Macintosh sekitar tahun 84.
Tetapi pada baru-baru ini, sistem operasi macOS bisa digunakan pada semua jenis komputer. Semenjak diperkenalkan compatibility sistem dengan arsitektur mesin PowerPC atau x86 atau yang kita kenal dengan 64-bit yang memungkinkan macOS dapat berjalan dan bekerja pada mesin komputer selain Macintosh. Nah, itu sistem operasi yang populer pada saat ini. Nah, sekali lagi ada Windows, Unix, Linux, dan Mac OS. Baik, demikian penjelasan tentang sistem operasi server untuk jaringan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangannya. Jangan lupa sebarkan kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.